Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Fatiji dengan NIM 23091060076. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kelas-kelas bahasa dan mesin pengenalannya. Pertama-tama kita pahami dulu untuk simbol-simbol Latinnya seperti ini. Oke, lanjut kita langsung saja ke tata bahasa dan bahasa. Oke, dalam bab 1 telah disinggung secara singkat tentang perbedaan bahasa natural dengan bahasa formal. Pada kajian selanjutnya yang dimaksud dengan bahasa dalam pembahasan tulis, ini adalah bahasa formal. Telah dijelaskan bahwa bahasa tidak lebih dari himpunan yang dapat hingga atau tak hingga dari string-string yang diproduksi dan aturan-aturan yang disebut dengan tata bahasa. Berikut ini definisi secara singkat konkret apa itu tata bahasa dan bahasa. Oke. Definisi 1. Tata bahasa atau grammar dengan disimbolkan G didefinisikan sebagai tupel 4, yaitu G habis itu simbol sigma N S P. Nah, di mana simbol sigma ini himpunan hingga dari simbol-simbol abjad atau alfabet dan atau vokal buti. Simbol-simbol elemen sigma dan rangkaian simbol-simbol yang terdiri dari elemen sigma dinamakan juga dengan simbol terminal. Simbol terminal dilambangkan dengan huruf kecil, seperti A, A kecil, B kecil, kecil atau abjad, ya, seperti 0, 1, 2. Nah, lanjut, N merupakan himpunan berhingga dari simbol yang disebut sebagai simbol non-terminal, yaitu simbol-simbol yang dapat digantikan dengan oleh simbol lain. Dalam bahasa natural, simbol non-terminal misalnya S, NP, IP, ADJ, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam bahasa formal, simbol non-terminal dilambangkan dengan abjad huruf besar yang cukup satu huruf besar saja. Misalnya A besar, B besar, atau C besar. Nah, lanjut ke simbol S. Ini sebuah simbol yang dinamakan simbol awal atau start simbol. Simbol S merupakan awalan turunan yang di seluruh string anggota bahasa yang dibangkitkan oleh tata bahasa grammar tersebut. Oke, lanjut ke P, himpunan berhingga. Aturan-aturan produksi atau produksi merupakan ekspresi yang dapat ditulis sebagai alfa alfa menghasilkan B, dengan alfa dan alfa dengan beta masing-masing adalah string, rangkaian simbol-simbol yang dapat terdiri dari simbol terminal dan satu simbol non-terminal. Misalnya A menghasilkan B, B besar A. Catatan, untuk penulisan grammar di beberapa buku ditulis sebagai G dalam kurung B TSP dan P8 adalah himpunan vokal buti atau himpunan seluruh simbol yang ada baik simbol terminal maupun non terminal, sehingga dalam hal ini P terdiri dari S atau start simbol dan N atau non terminal simbol dan T terminal simbol, atau dapat ditulis dengan P sama dengan T eksion N. Lanjut kita ke operasi string
string suatu tata bahasa. Operasi continuity pada prinsip dari bahasa akan selalu menggunakan sebuah operasi penggabungan atau conjunction, karena pada hierarki string atau kata adalah gabungan dari simbol-simbol. Kata adalah gabungan huruf, kalimat adalah gabungan kata. Tetapi sekali lagi perlu dicatat bahwa dalam bahasa format string, kata, word, atau kalimat adalah sentences. Semuanya dianggap sama, yaitu rangkaian-rangkaian simbol disebut sebagai string atau untayan. Selanjutnya, operasi penggabungan definisi sebagai berikut, yaitu di mana sini alfa beta sama dengan alfa plus beta sama dengan string, atau A digandangkan dirangkaikan dengan string beta. Alfa adalah rangkaian simbol dan beta juga rangkaian simbol, dan sekali lagi dapat berupa simbol non-terminal atau terminal. Lalu langsung aja ke contoh 1. Ini A sama dengan A besar, alfa sama dengan A besar, B besar, A kecil, dan B kecil. Lalu beta sama dengan B besar atau A, dan A kecil. Maka alfa dan beta sama dengan A besar, A kecil, B kecil, B besar, A. Oke. Dan beta dan alfa sama dengan B besar, A kecil, A besar, B besar, A kecil dengan B. Perlu diingat bahwa operasi penggabungan tidak bersifat komutatif. Artinya, alfa dan beta tidak sama dengan beta dan alfa, kecuali jika B alfa sama dengan beta. Lanjut kita ke panjang string. Panjang string beta alfa dimaksud sebagai bayangan simbol dengan string alfa. Panjang string dilambangkan sebagai panjangnya alfa. Contohnya seperti alfa sama dengan A besar, B besar dengan C. Baru alfa sama dengan B kecil, A kecil, B kecil, C kecil. Maka kalau A ini, maka panjang alfa sama dengan 3. Nah, kalau ini juga alfa A sama dengan 3. Nah, panjang string tidak diperhatikan dengan simbol tersebut, terminal atau non-terminal. Setiap simbol dihitung memiliki panjang satuan. Lanjut ke empyrean string atau action, dan atau action lah. Suatu string khusus yang panjang non atau string yang terdiri dari kata tidak simbol disebut sebagai string kosong atau environment string yang dilampirkan dengan action. Ini dibaca dengan action, atau ini juga dilambangkan lambda. String kosong bersifat dengan sebagai alpha action sama dengan action alpha sama dengan alpha penutupnya. Jika dimiliki himpunan A, maka string kosong dari A
direpresentasikan dengan A bintang. Didefinisikan sebagai berikut. A pangkat bintang sama dengan A pangkat 0 union A pangkat 0 dengan union A pangkat 1, lalu union A pangkat 2, union, dan seterusnya. Dengan notasi AN atau dibaca A pangkat N didefinisikan sebagai konsonan atau gendengan seperti A dan seterusnya. Sebanyak N yang kalian kali, atau A digandakan dengan A sebanyak N kali. Definisi lebih formal dapat ditulis secara resursif sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A besar pangkat N-1. Lalu A pangkat N-1 sama dengan A N pangkat 2. Lalu A pangkat N2 sama dengan A pangkat N3. Lalu ini seterusnya sampai selesai. Lanjut ke contoh 2. Jika A sama dengan 0, maka A pangkat bintang sama dengan eksion 0,00,00,00 dan seterusnya. Jika B sama dengan 0,1, maka B pangkat bintang sama dengan eksion 0,1, 0,0,0,1, dan seterusnya. Lalu B pangkat bintang diperoleh dari B pangkat bintang sama dengan B pangkat 0 diunionkan dengan B pangkat 1 diunionkan B pangkat 2, dan seterusnya. Di mana B pangkat 0 sama dengan eksion, lalu B pangkat 1 sama dengan B sama dengan 0,1. Lalu B pangkat 2 sama dengan B sama dengan 0,1, 0,1 sama dengan 00,001,10,11. Lalu B pangkat 3 sama dengan B pangkat 2 sama dengan 0,1, lalu koma 0,10,11 sama dengan 0,0,001 sama dengan 0,001 dan 0,0,0,100,101,110,11 dan seterusnya. Dengan demikian perlu dicermati secara hati-hati bahwa 0,1 pangkat bintang tidak sama dengan 0,01 pangkat bintang, karena 0,1 pangkat bintang sama dengan eksion 0,1,00,1,10,11,000,000 dan seterusnya. Sedangkan 0,1 pangkat bintang sama dengan eksion
01,01,01,01,010 dan seterusnya. Lalu kita ke positive quotient. Selain Grainer quotient atau himpunan A, juga dapat didefinisikan suatu quotient yang disebut sebagai quotient atau A pangkat plus dengan definisi sebagai berikut. A plus sama dengan A pangkat 1 union A pangkat 2 union dan seterusnya. Dengan demikian dapat ditulis pula bahwa A bintang sama dengan A plus union eksion atau A plus sama dengan A bintang minus eksion. Lanjut ke bahasa yang dibangkitkan oleh grammar G. Definisi 2. Bahasa yang dibangkitkan oleh tata bahasa G adalah himpunan seluruh string yang dapat dibangkitkan oleh grammar G dan dapat ditulis sebagai L dalam kurung G nih, dengan dibaca seperti ini. L dari G sama dengan himpunan W anggota sigma bintang dengan syarat S dapat diturunkan menjadi W. Lanjut, dengan simbol S ini diturunkan ke W, dibaca seluruh rangkaian string W dapat diturunkan dari S dengan sembarang produksi sampai dan sembarang penurunan. String W adalah hanya terdiri dari simbol-simbol terminal saja atau environment string. Lanjut ke contoh 3. Dimiliki suatu tata bahasa grammar di dalam kurung sigma, n, f, p dengan sigma sama dengan a, b, lalu n sama dengan a besar, b besar, dan p sama dengan s menjadi a besar dan a kecil, lalu s menjadi a besar dan b besar, lalu a menjadi a kecil, dan b menjadi b kecil, dan lanjut ke b besar sama dengan eksion. Tentu bahasa yang dibangkitkan oleh grammar G di atas ini jawaban. Jawaban dibagikan adalah LG sama dengan AA kecil, AA kecil, B kecil, lalu A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B, dan AA kecil masing-masing diperoleh dari pohon penurunan seperti berikut ini. Atau penulisan lebih singkatnya dari proses turunan adalah A kecil adalah S turunan A besar dan A kecil turunan A menjadi A kecil, A kecil B diperoleh dari turunan S lalu ke A besar dan B besar, lalu diturunkan lagi A kecil, dan B besar, lalu diturunkan lagi ke A kecil, dan B kecil. A kecil diperoleh dari turunan S
A besar, B besar, lalu diturunkan lagi di A kecil, dan B besar, lalu diturunkan lagi A kecil, dan sigma, Action. Nah, lalu diturunkan jadi A kecil. Lalu lanjut ke hierarki tata bahasa. Menurut Noam Chomsky, di tahun 1950, tata bahasa formal dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkat hierarki. Biasanya disebut dengan hierarki tata bahasa. Menurut Chomsky, pengumpulan tata bahasa menurut Chomsky diturunkan oleh aturan produksi yang dimiliki oleh Kramer, yaitu tata bahasa tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Andaikan aturan produksi dalam suatu grammar G diturunkan sebagai alpha menghasilkan beta, dengan masing-masing alpha dan beta adalah string-string yang dapat terdiri dari simbol non-terminal atau simbol terminal, atau alpha, beta, sigma dalam kurung sigma union n. Maka masing-masing kelas tata bahasa dibatasi sebagai berikut. Tata bahasa tipe 0 atau non-resonant grammar. Tata bahasa tipe 0 atau biasa disebut sebagai non-resonant grammar adalah tata bahasa yang paling luas, juga biasanya disebut first order grammar. Tata bahasa tipe 0 adalah tata bahasa yang memiliki aturan produksi alpha menghasilkan beta dengan batasan alpha minimal terdiri dari satu simbol non-terminal, atau alpha action dalam kurung sigma union n bintang, lalu n dalam kurung sigma union n bintang. Lalu untuk alpha tidak dibatasi, atau alpha action dalam kurung sigma union n bintang. Lalu untuk contoh keempat, di mana grammar G dalam kurung sigma, n sp dengan sigma dalam sama dengan A, B, lanjut ke n sama dengan A besar, B besar, S besar, dan P sama dengan S menjadi A besar, B besar, A, dan A besar menjadi B besar, B besar, lalu B besar menjadi A kecil, B kecil, lalu A besar, B besar menjadi A kecil, A kecil, lalu B besar, B besar, B besar menjadi A kecil, A kecil. Diperlihatkan bahwa string A, B, A, B, A, B, B, A kecil dan A kecil, A kecil, A kecil adalah string yang diproduksi oleh grammar tersebut. Lalu jawabannya, jika cerminan produksi yang ada terlihat bahwa seluruh produksi yang memiliki syarat grammar tipe 0, yaitu string kanan, aturan produksi minimal terdiri satu non-terminal. Penurunan A, B, A, B, A, B, A, B kecil ditempuh oleh proses turunan, yaitu S menjadi A besar, B besar, A kecil, lalu menjadi B besar, B besar, B besar,
A kecil menjadi A kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B besar, A kecil menjadi A kecil, B kecil, A kecil, B kecil, A kecil, B kecil, A kecil. Lalu menurut string A kecil ditempuh dengan penurunan berikut, yaitu S menjadi A besar, B besar, dan A kecil. Lalu menjadi B besar, B besar, B besar, A kecil. Dan menjadi A kecil, A kecil, A kecil. Lanjut ke tipe tahapan tipe 1 atau constructive grammar. Tata bahasa tipe 1 adalah tata bahasa tipe 0 yang memiliki aturan produksi alfa sama dengan beta. Alfa menjadi beta dengan tata bahasa yaitu alfa, panjang alfa lebih kecil dari beta, panjang beta jika dalam bentuk yaitu seperti S menjadi action, yaitu panjang alfa lebih kecil atau sama dengan panjang beta. Lalu kita ke contoh kelima, dimiliki grammar G, sigma, n, s, p dengan sigma sama dengan A, B, lalu n sama dengan A besar, B besar, dan C besar, dan P sama dengan S menjadi A besar, B besar, A kecil, lalu A besar menjadi B besar, B besar, lalu B besar menjadi A kecil dan B kecil, dan A besar, B besar menjadi A besar, A besar, A besar, lalu A besar menjadi A kecil, A kecil, lalu A kecil menjadi action. Apakah tata bahasa ini termasuk dalam tipe 1? Bandingkan dengan tata bahasa contoh yang keempat tadi. Oke. Ya. Oke. Nah, tipe 0 tunjukkan bahwa string A termasuk anggota bahasa. Nah, lalu untuk jawabannya, grammar contohnya menurut tata bahasa tipe 0 dan tipe 1, sedangkan tata bahasa pada contoh 2.4 hanya memenuhi tipe 0 dan tidak memenuhi tipe 1 karena ada aturan produksi, yaitu B besar, B besar, B besar menjadi A kecil, A kecil pada contoh 2.4 tadi. Nah, ini deh. Oke. Menurut string A ditentukan dengan S menjadi A besar, B besar, A kecil, lalu menjadi A besar, A besar, A besar menjadi A kecil, lalu menjadi masing-masing action A kecil menjadi A kecil. Lanjut kita ke tahap tipe 2 atau context free grammar. Tata bahasa tipe 2 ada tata bahasa tipe 1 yang memiliki aturan produksi alfa menjadi B menjadi
beta. Dengan tata bahasa alfa hanya terdiri dari satu simbol non-terminal saja, atau alfa Epsilon n. Lalu beta tidak dibatasi, atau alfa Epsilon dalam kurung sigma onion n bintang. Kalau kita ke contohnya, tunjukkan bahwa contoh 2.5 ada tidak termasuk dalam grammar tipe 2. Oh, ini berarti. Oke. Jawabannya, jika diperhatikan, aturan produksi pada contoh 2.5 adalah S menjadi A besar B besar A kecil, lalu A besar menjadi B besar B besar, lalu B besar menjadi A kecil B kecil, lalu A besar dan B besar menjadi A besar A besar A besar, lalu A besar menjadi A kecil, dan lalu A besar menjadi epsilon. Aturan A besar B besar menjadi A besar A besar B besar, yaitu aturan produksi di mana ruas kiri A besar B besar memiliki panjang lebih dari 1. Ini melanggar aturan untuk grammar tipe 2 dengan menghentikan tidak termasuk dalam grammar tipe 2. Oke, kita lanjut ke tipe tahap 3, itu regular grammar. Tata bahasa tipe 3 ada tata bahasa tipe 2 yang memiliki aturan produksi. Tuh, alfa menghasilkan beta dengan tambahan batasan alfa hanya terdiri dari satu simbol non-terminal saja, atau alfa epsilon n. Lalu beta dalam bentuk salah satu di antara A kecil B kecil B besar, atau epsilon, di mana A kecil adalah simbol terminal dan B besar adalah simbol non terminal. Tata bahasa tipe 3 atau regular merupakan tata bahasa yang paling ketat, yaitu paling banyak aturan dari hierarki tata bahasa yang ada. Secara diagram, keempat tata bahasa dapat digambarkan sebagai berikut, yang dimana tipe 0 ada di lingkaran ketiga, lalu untuk tipe 1 di lingkaran ketiga, lalu tipe 2 di lingkaran kedua, lalu tipe 3 ada di dalam. Oke, lanjut ke contohnya, di mana grammar sigma, n, s, p dengan sigma sama dengan A kecil B kecil, dan n sama dengan A besar B besar S besar, dan P sama dengan S menjadi A kecil A kecil menjadi B besar menjadi B kecil B besar menjadi epsilon. Tentu bahasa yang dibangkitkan oleh tata bahasa reguler berikut ini. Untuk jawabannya penurunan, yaitu S menjadi A kecil B A kecil, lalu menjadi A kecil B besar, lalu menjadi A kecil menjadi epsilon, dan lalu menjadi A kecil, dan menghasilkan string A kecil. Lanjut ke penurunannya, yaitu S menjadi A kecil A besar, lalu menjadi A kecil A besar,
lalu menjadi A kecil, A kecil, A kecil, A besar, dan seterusnya. Dan terusnya jadi menghasilkan A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, banyak A kecil semua. Selanjutnya penurunan non S menjadi A kecil, A besar, lalu menjadi A kecil, A kecil, A besar, lalu menjadi A kecil, A kecil, A kecil, A besar, lalu menjadi A besar, dan seterusnya, dan menghasilkan A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil. Lanjut ke penurunan. Nah, lagi S menjadi A kecil, A besar, lalu menjadi A kecil, A kecil, A besar, lalu menjadi A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, dan seterusnya, dan menghasilkan A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Bahasa yang dibangkitkan adalah sederhananya A dengan jumlah minimal 1 buah, diikuti sederetan B dengan jumlah minimal 0 buah, atau dapat ditulis sebagai L dari G sama dengan A kecil bintang, B kecil bintang, di mana A A, bin, A bintang sama dengan A pangkat 0 union A pangkat 1 union A pangkat 2, dan seterusnya. Dan B bintang sama dengan B pangkat 0 union B pangkat 1, dan union lagi ke B2, dan seterusnya. Lanjut ke mesin pengenalan bahasa. Beberapa tingkatan tata bahasa melahirkan beberapa tingkatan bahasa. Tata bahasa reguler membangkitkan bahasa reguler, dan tata bahasa bebas konteks membangkitkan bahasa bebas konteks, dan seterusnya. Mesin abstrak merupakan pengenalan dari berbagai tingkatan bahasa tersebut, dimulai dari yang paling sederhana, yaitu bahasa reguler, mesin pengenalan atau function stack automatic, dan yang kedua bahasa yang bebas konteks atau mesin pengenalan, dan bahasa Inggrisnya push down automaton. Lalu ketiga bahasa konteks sensitive atau mesin pengenalan atau dalam bahasa Inggrisnya rendering boundary automata. Lanjut ke keempat bahasa atau orchestrated. Mesin pengenalan adalah mesin tuning. Pembahasan mengenal mesin abstrak suatu bahasa akan dibahas di bab selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.